Halo semuanya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang blok 1. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang infeksi dan gastroenterologi. Infeksinya nanti ada beberapa juga, ada antibiotik, antiviral, antiparasit, anti helmin, dan anti jamur ya. Jadi ada cukup banyak infeksi. Seperti bagian gastro nanti kita berbicara tentang kaitan obat-obat yang mempengaruhi asam lambung, kemudian mual muntah, konstipasi, dan diare. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang antibiotik ya, tentang antibakteri. Kalau kita bicara tentang antibiotik, ini kan adalah obat yang dia digunakan untuk mengatasi infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Yang antibiotik ini dapat kita bagi-bagi menjadi beberapa kategori, dan pembagiannya ini bisa berdasarkan bermacam-macam. Seperti misalnya berdasarkan caranya membunuh. Antibiotik ini bisa dibagi menjadi bakteriostatik dan ada bakterisidal. Bakteriostatik adalah obat-obatan yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Sementara bakterisidal adalah obat yang secara langsung dia akan membunuh bakteri. Nah, meskipun obat-obat antibiotik yang bersifat bakteriostatik secara definisinya dia bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, tapi kalau kita lihat juga bahwa bakteri ini usianya atau umurnya itu nggak lama, hanya paling dalam hitungan beberapa hari aja. Sehingga dengan dihambat pertumbuhannya dan dia nggak bisa berkembang biak lagi, maka dia secara langsung juga akan mengatasi infeksi bakteri. Kemudian juga berdasarkan struktur kimianya, antibiotik juga bisa dibagi menjadi beberapa, seperti misalnya golongan beta-laktam, golongan quinolon, aminoglikosida, polipeptida, glikopeptida, dan lain sebagainya. Kemudian juga berdasarkan spektrumnya, nanti bisa dibagi menjadi antibiotik yang spektrum luas dan juga ada yang spektrum sempit. Nah, itu adalah pembagian-pembagian antibiotik. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih antibiotik itu bisa bekerja. Nah, misal di sini saya akan gambarkan sebuah bakteri. Nah, bakteri ini dia terdiri, bagian luarnya itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan yang pertama adalah membran sel, kemudian dia juga terdiri lagi dari dinding sel. Ini yang menjadi berbeda dengan manusia, karena manusia itu tidak punya dinding sel. Kita masuk ke mekanisme obat yang pertama, yaitu obat-obat yang bisa mempengaruhi membran sel. Kalau kita perhatikan, membran sel bakteri ini secara bentuknya dia adalah lapisan lipid yang bilayer. Bilayer berarti dia dua lapisan seperti ini. Kemudian nanti di bagian luarnya ada dinding sel. Fungsi dari membran sel tentu saja dia akan mengatur permeabilitas dari membran ini, yang mengatur apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk. Nah, nanti di sini ada obat-obatan yang dia bisa mempengaruhi permeabilitas dari membran ini, yaitu obat-obatan golongan polipeptida seperti misalnya polymyxin. Nah, dengan dipengaruhi permeabilitasnya, maka nanti seperti air dari luar ini akan masuk ke dalam sel bakteri sehingga bakterinya menjadi lisis. Kemudian kita lihat bagaimana mekanisme antibiotik yang kedua, yaitu yang mempengaruhi dinding sel. Dinding sel bakteri ini terdiri dari peptidoglikan. Nah, nanti ada obat-obatan yang dia bisa mempengaruhi sintesis dari peptidoglikan. Jadi sintesis peptidoglikannya dihambat, maka nanti bakterinya akan secara otomatis akan hancur dan akan lisis. Obat-obatan yang kerja di sini ini adalah golongan beta-laktam. Kemudian antibiotik yang selanjutnya nanti ada yang bekerja menghambat sintesis folat. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya folat itu kan asalnya dari paba ya. Nah, paba kemudian nanti dia akan masuk nih ke dalam sel, kemudian di dalam sel bakteri oleh suatu enzim namanya dihidrofolat reduktase, dia akan dirubah jadi tetrahidrofolat. Yang asam folat ini sangat esensial sekali fungsinya karena dia akan digunakan untuk melakukan sintesis adenin, di mana adenin ini nanti adalah komponen asam amino pembentuk DNA. Nah, nanti ada obat-obatan dia yang bekerja menghambat dihidrofolat reduktase ini. Nah, antibiotik yang bekerja di sini ini seperti misalnya golongan sulfonamid. Kemudian, kalau kita lihat lagi bagaimana prosesnya dari DNA sampai menjadi sebuah protein.
Kalau kita lihat DNA itu seperti apa? DNA itu bentuknya dia untainya double helix seperti ini. Nah, untuk bisa dibaca kode-kode yang berada di dalam DNA, maka untai DNA ini harus dibuka dulu seperti ini. Nah, yang bisa ngebukanya ada suatu enzim yang kita sebut sebagai polimerase. Polimerase adalah kelompok enzim yang di dalamnya nanti ada beberapa juga. Ada misalnya girase yang dia seperti zipper dalam sliding yang akan ngebuka. Kemudian ada helikase yang mengikat supaya dia enggak nutup kembali gitu ya. Nah, nanti ada obat-obatan yang bekerja di daerah sini. Seperti misalnya ada yang bekerja menghambat si girase, yaitu dia golongan quinolone. Kemudian nanti ada yang secara direct di polimerase itu seperti rifampicin. Kemudian ada metronidazole. Kemudian hasil pembacaan DNA setelah dibuka menjadi seperti ini, kemudian nanti ada pasangan base asam amino yang akan mengkode, yang nanti hasilnya adalah messenger RNA. Nah, messenger RNA ini adalah pesan hasil pembacaan dari DNA, yang nantinya messenger RNA ini akan pergi ke suatu organel yang kita sebut sebagai ribosom. Pada ribosom inilah proses dilakukan perakitan protein. Di ribosom ini ada dua template. Bagian atas yang lebih besar ini adalah 50S dan kemudian bagian bawah ini adalah 30S. Nah, nanti messenger RNA ini akan dia berjalan pada template-nya seperti ini. Kemudian dari luar ini akan masuk sebuah transfer RNA yang pada transfer RNA ini dia akan membawa protein asam-asam amino yang nantinya dia dirakit sesuai dengan pasangan antikodonnya, sehingga nanti hasilnya adalah sebuah untaian protein. Nah, yang protein ini nanti dia akan digunakan untuk menghasilkan sebuah bakteri baru misalnya. Nah, nanti obat-obatan juga ada yang bekerja di tahap ini. Seperti misalnya nanti ada obat yang bekerja pada template 50S. Ini seperti golongan makrolida. Kemudian ada golongan linkosamid. Kemudian nanti ada klorampenikol. Kemudian yang bagian 30S nanti obat yang bekerja di sini ini seperti misalnya golongan aminoglikosida. Kemudian nanti ada golongan tetrasiklin. Kemudian nanti juga ada yang bekerja direct pada transfer RNA seperti misalnya linezolid, mupirosin. Oke, jadi ini adalah mekanisme kerja dari obat-obatan antibiotik. Nah, untuk antibiotik yang dia bekerja dengan cara menghambat membran dan menghancurkan dinding sel, kita sebut juga dia mempunyai sifatnya bakterisidal. Sementara obat-obat yang bekerja menghambat folat dan juga menghambat sampai pembentukan protein, ini kita sebut dengan bakteristatik.